Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bertemu lagi dengan EBS Exegetical Bible Study. Pada kesempatan ini saya melanjutkan pembahasan kita tentang reinterpretasi doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Apakah doa Bapa kami dalam teks ini itu berbicara tentang doa permohonan atau doa syukur? Karena seperti yang sudah saya jelaskan dalam seri-seri berikutnya bahwa tujuan dari pembahasan saya tentang topik ini adalah memberikan review sekaligus jawaban akademis saya terhadap penelitian dari Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan, di mana mereka menegaskan bahwa doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 itu tidak berbicara tentang doa permohonan seperti yang dipahami secara tradisional atau secara umum oleh orang-orang Kristen, melainkan berbicara tentang doa syukur. Nah, dalam pembahasan saya ini saya akan menguji apakah hasil dari penelitian mereka tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau secara biblikal atau tidak. Nah, dalam seri yang ketiga ini saya akan fokus membahas perbandingan makna aorist imperatif dalam kata kerja dos dalam Matius pasal 6 ayat 11 dengan aorist indikatif dalam kata kerja hedoken dalam Yohanes 3 ayat 16. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi, saya terlebih dahulu menyampaikan hal-hal apa saja yang telah saya bahas dalam seri pertama dan seri yang kedua sebelumnya. Yakni yang pertama saya telah menjelaskan pendahuluan tentang topik ini. Kemudian yang kedua, saya telah memberikan review singkat terhadap artikel Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan. Kemudian yang ketiga, saya juga telah memberikan jawaban akademis terhadap artikel mereka tersebut, di mana di dalamnya yang pertama saya telah memberikan evaluasi terhadap metodologi dan sumber teks penelitian yang digunakan oleh mereka. Kemudian yang kedua, saya juga telah memberikan analisis terhadap 7 kata kerja utama aorist dalam teks doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Nah, di dalam bagian yang kedua ini saya juga telah membahas yang pertama, makna tense aorist dalam modus imperatif dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kemudian yang kedua, saya telah menjelaskan fungsi aorist imperatif dalam keenam kata kerja imperatif aorist dalam teks doa Bapa kami tersebut. Nah, dalam seri yang ketiga ini saya akan membahas perbandingan makna aorist dalam Yohanes 3 ayat 16. Sementara poin-poin yang lain ini saya akan bahas dalam seri-seri berikutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk di bagian yang ketiga, yakni jawaban akademis terhadap artikel Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan. Nah, di bagian yang ketiga ini, sekarang kita sudah masuk di poin yang ketiga, yakni menjelaskan perbandingan makna aorist dalam Yohanes 3 ayat 16. Nah, pertama-tama kita akan melihat bagaimana Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan menggunakan kata kerja aorist hedoken dalam Yohanes 3 ayat 16 sebagai dasar argumen mereka. Mengapa mereka harus menafsirkan 7 kata kerja aorist dalam doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 sebagai tindakan-tindakan yang telah terjadi di masa lampau dan itu diterjemahkan dalam bentuk past tense. Nah, Bapak Ibu kalau baca artikel mereka di halaman 4, di sana mereka menjelaskan demikian. Sebagai perbandingan dalam Yohanes 3 ayat 16 terdapat penggunaan kata kerja bentuk indikatif aorist aktif orang ketiga tunggal hedoken yang berasal dari kata dasar kerja didomi. Bentuk aorist dari kata kerja tersebut hampir selalu diterjemahkan oleh berbagai terjemahan Alkitab, baik bahasa Inggris maupun Indonesia dalam bentuk lampau, yaitu telah memberikan. Namun mengapa 7 kata kerja Yunani dalam bentuk aorist yang terdapat dalam 7 permohonan doa Bapa kami di Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 justru diterjemahkan dalam bentuk waktu sekarang atau present? Sebagai contoh, dapat dilihat penggunaan kata kerja aorist aktif orang kedua tunggal, kata kerja dos, yang juga berasal dari kata dasar kerja didomi, tetapi dalam terjemahan KJV diterjemahkan dalam bentuk sekarang atau present, yakni kata bahasa Inggris give, artinya berikan atau memberikan. Teks Yunani Bizantin, Matius 6 ayat 11 berbunyi demikian, ton arton hemon ton epiosion dos
hemin semeron, yang seharusnya diterjemahkan engkau telah memberikan kami roti harian kami untuk hari ini. Jadi Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan menerjemahkan kata kerja dos ini sebagai telah memberikan, suatu tindakan yang telah terjadi di masa lampau. Namun Alkitab terjemahan bahasa Inggris KJV menerjemahkannya give us, berikanlah kami, tidak seperti apa yang mereka terjemahkan ini. Dengan demikian, tentu saja menurut Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan, hal ini merupakan suatu kontradiksi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu begini maksudnya. Kata kerja hedoken dalam Yohanes 3 ayat 16 itu tense-nya adalah aorist. Dan semua terjemahan Alkitab, baik itu bahasa Inggris maupun Indonesia, memahami kata kerja hedoken dalam Yohanes 3:16 ini karena menggunakan tense aorist sebagai kata kerja past tense, di mana tense aorist di sana difungsikan sebagai tense yang menyatakan bahwa tindakan hedoken itu telah terjadi di masa lampau, sehingga diterjemahkan telah memberikan atau telah mengaruniakan. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita perhatikan 7 kata kerja dalam doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9-13, ternyata bentuknya sama, yakni menggunakan tense aorist juga, sama seperti kata kerja hedoken dalam Yohanes 3:16. Nah, karena tense-nya sama, dari sinilah Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan bertanya atau menyarankan bahwa seharusnya 7 kata kerja aorist dalam doa Bapa kami itu harus diterjemahkan dalam bentuk past tense lampau, seperti kata kerja hedoken dalam Yohanes 3:16, sehingga menjadi telah dikuduskan, telah datang, telah jadi, telah memberikan, telah mengampuni, telah jangan membawa, telah melepaskan. Tetapi persoalannya adalah ketika kita membaca terjemahan KJV tentang Matius pasal 6 ayat 9-13, ya, 7 kata kerja aorist dalam doa Bapa kami tersebut dalam terjemahan KJV menurut Pak Yonatan Purnomo ternyata tidak diterjemahkan sebagai past tense, tetapi sebagai present tense. Tidak seperti kata kerja hedoken dalam Yohanes 3:16 sebagai past tense. Nah, disinilah Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan bertanya, mengapa harus diterjemahkan berbeda? Padahal kata hedoken bentuknya aorist, 7 kata kerja dalam doa Bapa kami juga aorist. Mengapa diterjemahkan berbeda? Di mana KJV menerjemahkan 7 kata kerja dalam doa Bapa kami dalam bentuk present tense menurut Pak Yonatan Purnomo, sementara kata kerja hedoken itu diterjemahkan sebagai past tense. Mengapa hal ini diterjemahkan berbeda? Itu pertanyaan Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan. Bukankah kata kerja hedoken dalam Yohanes 3:16 dan 7 kata kerja dalam doa Bapa kami sama-sama bentuknya adalah aorist, yang seharusnya terjemahannya juga harus sama, yakni dalam bentuk past tense menurut Pak Yonatan Purnomo. Nah, ketika KJV menerjemahkan kata kerja aorist hedoken dalam Yohanes 3:16 sebagai past tense, kemudian KJV menerjemahkan 7 kata kerja aorist dalam doa Bapa kami sebagai present tense menurut Pak Yonatan Purnomo. Disinilah KJV melakukan kontradiksi menurut mereka. Pertama, kita akan melihat mengapa kata kerja dos dalam Matius pasal 6 ayat 11 diterjemahkan berbeda dengan kata kerja hedoken dalam Yohanes 3:16. Karena Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan itu menuntut agar kata kerja dos dalam Matius pasal 6 ayat 11 harus diterjemahkan sama dengan kata kerja hedoken dalam Yohanes 3:16. Karena bagi mereka 2 kata kerja ini memiliki bentuk yang sama, yakni berbentuk aorist. Dan bagi mereka aorist itu adalah merupakan tense yang menyatakan bahwa tindakan itu telah terjadi di masa lampau, sehingga mereka menuntut agar kedua kata kerja ini harus diterjemahkan dalam bentuk kata kerja past tense yang menyatakan bahwa tindakan tersebut telah terjadi di masa lampau. Nah, kita akan dalami hal ini Bapak Ibu. Kita akan lihat Matius pasal 6 ayat 11, dalam teks Yunaninya itu ada kata kerja dos, ya. KJV menerjemahkannya sebagai give us. Ini adalah kata kerja permohonan. Dan lebih jelas dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya, berikanlah. Ini adalah kata kerja permohonan. Kemudian dalam Yohanes 3:16 dalam teks Yunaninya itu ada kata kerja hedoken. Dalam KJV itu diterjemahkan ges. Nah, kata kerja ges ini
itu merupakan kata kerja bentuk past tense dari kata kerja give dalam bahasa Inggris. Nah, lebih jelas lagi dalam terjemahan bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai telah mengaruniakan. Ya, kata telah di sini menegaskan bahwa kata mengaruniakan atau tindakan hedoken ini telah terjadi di masa lampau. Artinya kata kerja hedoken ini berbentuk past tense ya, kalau diterjemahkan. Nah, di sini kita sudah melihat di mana kata dos dalam Matius pasal 6 ayat 11 itu dalam terjemahan KJV dan LAI menerjemahkannya sebagai kata kerja permohonan, sementara Yohanes 3:16 kata kerja hitoken itu diterjemahkan sebagai kata kerja past tense, tindakan yang telah terjadi di masa lampau. Nah, kita perhatikan bentuknya Bapak Ibu. Kata kerja hetoken itu bentuknya adalah verb indikatif aorist aktif orang ketiga tunggal dari kata kerja dasar didomi. Sedangkan kata kerja dos itu berbeda. Verb imperatif aorist aktif orang kedua tunggal dari kata kerja dasar didomi. Memang kata dasarnya itu sama didomi, tetapi bentuknya berbeda. Nah, kembali ke pertanyaan, mengapa kata kerja dos dalam Matius pasal 6 ayat 11 dan kata kerja hitoken dalam Yohanes 3:16 harus diartikan, harus diterjemahkan secara berbeda? Tidak boleh sama seperti yang dituntut oleh Pak Yonatan Purnomo. Ya, karena yang pertama adalah ada perbedaan morfologi dari kedua kata kerja tersebut. Kalau kita perhatikan baik-baik, kata kerja hitoken bentuk morfologi dasarnya adalah indikatif aorist. Sementara kata kerja dos itu adalah imperatif aorist. Ini sangat berbeda. Ya, jadi secara morfologi tidak mungkin kedua kata kerja ini harus diartikan atau diterjemahkan secara sama. Ini tidak mungkin. Karena dalam ilmu gramatikal bahasa Yunani Perjanjian Baru tidak pernah ada di mana dua kata kerja yang memiliki bentuk morfologi yang berbeda itu harus diartikan atau diterjemahkan secara sama. Tidak pernah ada seperti itu, ya. Dan seharusnya ketika Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan mengatakan bahwa kata kerja dos dalam Matius pasal 6 ayat 11 dan kata kerja hitoken dalam Yohanes 3:16 itu harus diartikan atau diterjemahkan sama sebagai kata kerja past tense, tindakan yang telah terjadi di masa lampau, seharusnya mereka mengutip literatur atau para ahli yang berpendapat sama untuk menguatkan pandangan mereka ini. Tetapi persoalannya kalau kita baca artikel mereka, khususnya halaman yang keempat penjelasan mereka tentang hal ini, tidak ada satupun ahli gramatikal bahasa Yunani atau literatur yang mereka gunakan sebagai dukungan dari pandangan mereka tersebut. Artinya di sini kita bisa langsung membaca bahwa apa yang mereka sampaikan bahwa kata kerja hitoken ya dan kata kerja dos itu harus diterjemahkan diartikan sama, itu merupakan asumsi liar mereka saja, ya, tidak ada dasar ilmiahnya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan contoh yang lain mengapa kata kerja hitoken dan kata kerja dos itu tidak boleh diterjemahkan sama. Kita perhatikan penggunanya dalam konteks yang sama, dalam konteks Yohanes pasal 6. Nah, kalau kita baca ayat 30 demikian, maka kata mereka kepadanya, orang Yahudi berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" Lalu ayat 31, mereka menyatakan kepada Yesus, "Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun." Ya, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Kata diberi di sini itu dari kata kerja hedoken, ya, indikatif aorist sama, hedoken. Nah, terjemahan literalnya adalah sebenarnya dia telah memberikan. Kata telah menunjukkan bahwa kata atau tindakan hedoken ini telah terjadi di masa lampau. Dan secara konteks ini benar karena Allah memberikan mana kepada nenek moyang orang Yahudi itu sudah lama, sudah terjadi di padang gurun pada waktu itu ketika mereka keluar dari Mesir. Jadi secara konteks sangat tepat ketika indikatif aorist ini diterjemahkan telah memberikan sebagai past tense. Nah, kemudian ayat selanjutnya kita baca ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Kemudian, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Nah, ketika Yesus menyatakan bahwa roti yang dari Allah itu yang sekarang adalah roti yang bisa memberi hidup kepada dunia, ternyata orang-orang Yahudi yang mendengarnya tertarik, meminta kepada Yesus. Mereka berkata,
Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Perhatikan kata berikanlah di sini itu diterjemahkan dari kata dos, sama kata dos imperatif aorist. Jadi konteks ini menunjukkan bahwa pada saat itu orang Yahudi meminta roti kepada Tuhan Yesus, roti hidup itu. Dan ini tidak menjelaskan bahwa tindakan berikanlah ini sudah terjadi di masa lampau. Lalu ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi Yesus berkata, kalau kamu mau roti itu, datanglah kepadaku, karena akulah roti hidup. Jadi dalam konteks ini ada dua kata kerja yang digunakan hedoken dan dos. Hedoken jelas itu menunjukkan pada tindakan yang telah terjadi. Dos tidak boleh dipahami sebagai tindakan yang telah terjadi, tapi harus dipahami sebagai tindakan permohonan seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi ini. Mereka meminta roti hidup itu kepada Yesus. Itu tidak berarti mereka telah menerima roti hidup itu dari Yesus. Mereka baru meminta kok. Nah, contoh lain, kalau kita perhatikan dalam konteks pertemuan antara Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Dalam ayat 7, di sana dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Kata kerja berilah di sana itu diterjemahkan dari kata kerja des, imperatif aorist. Jadi Yesus pada saat itu baru meminta kepada perempuan Samaria itu, berilah aku minum. Ya, jadi kata kerja dos di sana tidak menunjukkan bahwa Yesus telah diberikan minum oleh wanita Samaria. Tidak berbicara seperti itu. Apalagi ayat 9 menegaskan hal itu. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku? Jadi perempuan Samaria ini memahami Yesus ini sedang meminta minum kepadanya. Makanya dia berkata, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku? Seorang Samaria. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi jelas, kata berilah aku minum itu merupakan permintaan Yesus, permohonan Yesus kepada perempuan Samaria. Sehingga perempuan Samaria itu sendiri memahami Yesus sedang meminta minum kepadanya. Ya. Nah, ayat 15 berikutnya, setelah Yesus menjelaskan bahwa dia adalah air hidup, lalu kebalikannya, wanita Samaria ini meminta air hidup itu kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan berikanlah, kata dos sama, imperatif aorist, aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Jadi jelas, wanita Samaria dalam teks ini memohon air hidup itu. Artinya kata dos ini tidak bicara tentang tindakan yang telah terjadi, bahwa Yesus telah memberikan air hidup itu pada wanita Samaria pada saat itu. Tidak, wanita Samaria baru meminta air hidup itu kepada Tuhan. Jadi inilah dasar kita, mengapa kita mengatakan bahwa kata kerja edoken dalam Yohanes 3:16 dan kata kerja dos dalam Matius pasal 6 ayat 11 itu tidak boleh diterjemahkan sama sebagai tindakan yang telah terjadi di masa lampau atau dalam bentuk past tense. Berbeda secara morfologi. Contoh-contoh yang sudah saya berikan juga menunjukkan hal itu, bahwa tidak boleh diterjemahkan sama, tidak boleh diartikan sama, di mana kata dos itu memang merupakan tindakan memohon, sementara tindakan hedoken itu adalah tindakan yang telah terjadi. Jadi sayang sekali ya Yonatan Purnomo dan rekan-rekan dengan cepat mengatakan bahwa kata kerja hedoken dan kata kerja dos dalam Matius pasal 6 ayat 11 dan Yohanes 3 ayat 16 itu harus diartikan atau diterjemahkan sama. Padahal tidak ada dasar biblikalnya, tidak ada bukti teks dalam Alkitab yang membuktikan hal seperti itu. Nah, yang kedua adalah ada perbedaan makna tense ya. Dan saya sudah menjelaskan hal ini di seri yang kedua, ya. Jadi Bapak Ibu bisa menonton seri yang kedua, ya. Karena di sana saya menjelaskan lebih dalam tentang tense aorist jika digunakan dalam modus imperatif. Nah, perhatikan kata kerja hedoken, tense-nya adalah aorist. Dos juga tense-nya adalah aorist. Sama, kedua-duanya adalah tense-nya aorist. Namun modusnya berbeda. Perhatikan modusnya apa? Hedoken itu modusnya indikatif. Sedangkan dos itu modusnya imperatif. Berbeda. Dengan demikian makna tense-nya juga berbeda. Karena sekali lagi saya mau tegaskan di sini. Tense dalam kata kerja bahasa Yunani maknanya dipengaruhi oleh modusnya. Misalnya, saya mengulang lagi di sini apa yang dikatakan Daniel B. Wallace di dalam bukunya di halaman 498. Time is absolute in the indicative. Gagasan waktu
itu absolut di dalam modus indikatif, relatif in the participle. Gagasan waktu itu relatif di dalam modus participle. Tetapi and dan non-existent in the other modes. Tetapi tidak ada eksistensi waktu di dalam modus-modus yang lain. Modus yang lain itu adalah modus imperatif, subjunktif, dan optatif. Maksudnya begini, tense dalam modus indikatif itu ada gagasan waktu. Ya, menyatakan tindakan yang telah terjadi, yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi. Kalau dia aorist itu berarti kalau dalam indikatif menyatakan tindakan yang telah terjadi. Ya, makanya kata hedoken dalam Yohanes 3:16 diterjemahkan telah mengaruniakan. Ya, diterjemahkan sebagai past tense. Karena memang tense-nya menunjukkan hal itu. Ketika aorist digunakan dalam indikatif, itu menunjukkan bahwa aorist di sana menyatakan bahwa tindakan hedoken itu telah terjadi di masa lampau. Tapi persoalannya ketika tense aorist digunakan dalam modus imperatif, maka gagasan tense di sana sebagai waktu tidak ada. Ya, artinya tense aorist di sana tidak berbicara tentang waktu yang telah terjadi di masa lampau, tetapi berbicara tentang aspek tindakan. Ya, dan ini saya sudah jelaskan dalam seri yang kedua. Misalnya, saya kutip ulang penjelasan dari William Demons ya, dalam halaman 381 dan 384. Dia berkata begini, seperti halnya pada semua modus non-indikatif. Modus non-indikatif itu imperatif, termasuk ini, subjunktif, dan optatif. Satu-satunya makna dari kala imperatif adalah aspeknya. Imperatif tidak memiliki makna waktu. Tidak ada makna waktu dalam bentuk imperatif. Jadi, tense aorist dalam imperatif menyatakan aspek atau jenis tindakan. Nah, jenis tindakannya saya sudah jelaskan dalam seri yang kedua adalah eksternal atau punctiliar. Sementara tense aorist dalam indikatif menyatakan waktu, tindakan, lampau, past tense. Sehingga kedua bentuk gramatikal tersebut tidak bisa diterjemahkan sama karena makna tense aoristnya itu berbeda. Makna tense aorist dalam imperatif itu berbeda maknanya tense aorist dalam indikatif. Nah, kalau kita lihat bentuk gramatikal hedoken dan dos itu, gramatikalnya berbeda. Hedoken itu bentuknya indikatif aorist, sementara dos bentuknya imperatif aorist. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga adalah perbedaan konteks, ya, penggunaan kata dos dan kata hedoken. Ya. Kalau kata dos itu digunakan dalam Matius 6:11 dalam konteks doa permohonan. Ya. Ini saya sudah jelaskan dalam seri yang kedua. Di sana Bapak Ibu bisa menonton lebih dalam di sana. Nah, kalau kita perhatikan ayat 5 sampai ayat 8, Tuhan Yesus membahas dua model doa permohonan yang salah. Yang pertama adalah model doa orang munafik. Mereka berdoa di tempat umum. Itu di ayat 5. Kemudian yang kedua adalah model doa orang yang tidak mengenal Allah. Ya, mereka berdoa dengan bertele-tele, menganggap bahwa cara ini akan membuat doa mereka akan dikabulkan oleh dewa mereka. Itu di ayat 7. Ya jelas, dengan adanya kata akan dikabulkan, ini bicara tentang doa permohonan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, janganlah kamu berdoa seperti dua model doa permohonan yang salah ini. Tetapi kalau kamu mau meminta kepada Bapa, berdoalah demikian. Maka Tuhan Yesus memberikan doa Bapa kami itu. Ya, dari sini kita paham bahwa doa Bapa kami dalam ayat 9 sampai 13 itu merupakan contoh doa meminta atau doa permohonan kepada Bapa sebagai kontramodel dari dua model doa permohonan yang salah yang dibahas dalam ayat 5 dan ayat 7 sebelumnya. Jadi jelas ya, Matius 6 ayat 11 adalah konteksnya doa permohonan. Ya, sehingga kata kerja dos imperatif aorist di sana harus dipahami dalam konteks sebagai permohonan. Nah, sementara kata kerja hedoken dalam Yohanes 3:16 itu muncul dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Khususnya dalam ayat 16 di sana Tuhan Yesus mendeklarasikan kepada Nikodemus tentang kasih Allah yang telah dinyatakan kepada dunia. Kemudian dia menjelaskan juga wujud dari kasih Allah yang telah dinyatakan kepada dunia itu adalah Allah telah mengaruniakan, Allah telah memberikan, Allah telah hedoken anaknya yang tunggal kepada dunia. Mengapa menggunakan kata kerja indikatif aorist telah mengaruniakan, telah memberikan? Karena anak yang dimaksud adalah Yesus sendiri. Jadi Yesus sudah ada di depan Nikodemus. Ya, peristiwa Allah memberikan anaknya itu sudah terjadi. Nah, lalu Tuhan Yesus juga menjelaskan bahwa tujuan dari
Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu adalah agar setiap orang yang percaya kepada anak tersebut beroleh hidup yang kekal tidak binasa. Jadi Yohanes 3:16 adalah itu konteksnya tentang pernyataan fakta bahwa Allah telah mengasihi dunia dalam wujud ia telah mengaruniakan anaknya. Itu tidak bicara tentang konteks permohonan. Berbeda dengan Matius 6 ayat 11. Makanya kata kerja dos dalam Matius 6 ayat 11 ya dan kata kerja hedoken dalam Yohanes 3:16 tidak boleh diartikan atau diterjemahkan sama seperti yang dituntut oleh Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan. Nah, sekarang kita masuk di bagian yang kedua, yakni mengapa Kazifi menerjemahkan kata kerja dos dalam Matius 6 ayat 11 sebagai give. Karena Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan sekali lagi menuntut bahwa kata kerja dos dalam Matius 6 ayat 11 itu harus diterjemahkan sama dengan kata kerja hedoken sebagai past tense. Telah memberikan. Seperti yang mereka catat dalam artikel mereka di halaman keempat yang sudah saya baca tadi. Saya ulang lagi baca di sini. Mereka menjelaskan demikian. Sebagai contoh dapat dilihat penggunaan kata kerja aorist aktif orang kedua tunggal. Ya, kata kerja dos yang juga berasal dari kata dasar kerja didomi. Tetapi dalam terjemahan KJV diterjemahkan dalam bentuk sekarang present, yakni kata bahasa Inggris give, artinya berikan atau memberikan. Teks Yunani Bizantin, Matius 6 ayat 11 berbunyi demikian, ton arton hemon, ton epeiwosion, dos hemin semeron, yang seharusnya diterjemahkan, engkau telah memberikan kami roti harian kami untuk hari ini. Di mana kata kerja dos ini, menurut Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan, itu harus diterjemahkan telah memberikan sebagai past tense. Tetapi persoalannya, ya, KJV menerjemahkannya sebagai give us, sebagai tindakan permohonan. Ya, sehingga Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan memahami bahwa KJV melakukan kontradiksi terjemahan antara kata kerja dos dalam Matius 6 ayat 11 dengan kata kerja hedoken dalam Yohanes 3:16. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu. Yang pertama adalah karena kata kerja dos dalam Matius pasal 6 ayat 11 itu dipahami sebagai imperatif permohonan oleh KJV atau oleh para penerjemah KJV. Misalnya diterjemahkan sebagai give us, demikian juga dalam net give us dalam terjemahan bahasa Indonesia berikanlah, sangat kelihatan ini adalah tindakan permohonan. Nah, dari mana kita tahu bahwa para penerjemah KJV atau teks KJV memaksudkan kata dos dalam Matius pasal 6 ayat 11 itu sebagai imperatif permohonan, tindakan permohonan? Kita akan lihat dari beberapa buku tafsiran yang ditulis oleh para penafsir berdasarkan teks KJV. Jadi dari mereka kita paham bagaimana KJV ini memahami kata kerja dos dalam Matius 6 ayat 11. Ya, yang pertama kita akan lihat menurut Pulpit Commentary mengenai ayat 11, dia mencatat begini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ton arton hemon ton epiosion dos hemin semeron. Di sini dimulai permohonan-permohonan untuk kebutuhan pribadi kita. Jadi jelas, berikanlah kami. Menurut KJV berdasarkan pulpit komentari ini merupakan permohonan untuk kebutuhan pribadi karena yang diminta adalah makanan. Yang pertama adalah untuk makanan jasmani, sarana untuk memelihara kehidupan jasmani kita. Sebab supaya dapat melayani Allah, pertama-tama perlu bahwa kita hidup. Kemudian dia katakan, berikanlah kami. Klausa berikanlah kami, susunan kata dalam bahasa Yunani lebih menekankan pada hal-hal yang diminta, bukan pada anugerah Allah dalam memberi. Jadi pulpit komentar ini mencatat bahwa kata kerja berikanlah ini bicara tentang hal-hal yang diminta. Tindakan permintaan, tindakan permohonan. Jadi ini dari pulpit komentari. Sekarang kita akan lihat dari Gill's Exposition mengenai ayat 11, dia mencatat begini. Disebut sebagai roti sehari-hari dan diminta hari demi hari karena dikatakan berikanlah kami. Jadi menurut Gills berdasarkan teks KJV, kata berikan atau dos di sana dalam Matius 6 ayat 11 itu adalah tindakan permintaan, ya, yang menunjukkan betapa hidup ini tidak pasti.
sekaligus menentang segala kekhawatiran yang berlebihan tentang hari esok, dimaksudkan untuk mengekang sifat rakus serta menjaga kita dalam tugas berdua dan ketergantungan yang terus-menerus pada Allah. Sebab setiap hari kita harus meminta kepadanya agar berkenan memberikan roti kita sehari-hari. Jelas, Giles berdasarkan teks KJV memahami kata dos berikanlah dalam ayat 11 itu sebagai tindakan permintaan, permohonan. Dialah satu-satunya sumber dari segala belas kasih. Semua berkat berasal dari karunia bebasnya. Kita sama sekali tidak layak menerima apapun dari tangannya. Karena itu kita seharusnya bersyukur atas apa yang kita miliki, tanpa bersungut-sungut terhadap pemeliharaannya, atau iri hati pada apa yang ia berikan kepada orang lain. Nah, ini dari Giles Exposition. Sekarang kita lihat dari Ellicott's Commentary for English Readers. Mengenai ayat 11, dicatat di sana, jadi ketika kita memohon roti sehari-hari, jadi Ellicott memahami kata kerja dos berikan berdasarkan teks KJV itu sebagai tindakan memohon. Yang dimaksud bukanlah makanan jasmani biasa, melainkan roti yang turun dari surga yang memberi hidup kepada dunia. Sekarang, menurut Matthew Henry, di mana dia menulis tafsiran berdasarkan teks KJV. Dia berkata begini, mengenai Matius 6 ayat 11. Permohonan dalam doa ini berjumlah 6. Ternyata dari ayat 9 sampai ayat 13 ada 6 permohonan. Poinnya adalah doa Bapa kami itu merupakan doa permohonan. 3 yang pertama berhubungan secara khusus dengan Allah dan kemuliaannya, sedangkan 3 yang terakhir berkaitan dengan kepentingan kita sendiri, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Setiap kata dalam doa ini mengandung pelajaran. Kita memohon roti. Jadi Matthew Henry berdasarkan teks KJV memahami kata dos di sana sebagai tindakan memohon. Itu mengajarkan kita kesederhanaan dan penguasaan diri, dan kita hanya memohon roti, bukan apa yang tidak kita perlukan. Kita memohon roti kita, itu mengajarkan kita kejujuran dan kerja keras. Kita tidak meminta roti orang lain atau roti hasil tipu daya, Amsal 20 ayat 17, atau roti kemalasan, Amsal 31:27, melainkan roti yang diperoleh dengan cara yang benar. Kita memohon roti kita sehari-hari. Ini mengajarkan kita untuk senantiasa bergantung pada pemeliharaan Allah. Jadi 4 komentar ini yang ditulis berdasarkan teks KJV membantu kita memahami bahwa ternyata para penerjemah KJV memahami kata dos dalam Matius 6 ayat 11 itu sebagai tindakan permohonan, imperatif permohonan. Dan ada satu lagi, The King James Version Bible Commentary, buku komentari dari King James Version sendiri, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sana dikatakan begini, dalam buku ini, 2 unsur utama dalam doa ini. Dalam doa Bapa kami ada 2 unsur utama, yaitu penyembahan dan permohonan. Ya, kita lihat, dikuduskanlah namamu, mengarahkan perhatian doa kepada Allah serta penghormatan. Jadi pernyataan dikuduskanlah namamu itu bicara tentang penghormatan kepada Allah. Kata dikuduskan berarti dihormati dan ditinggikan dalam kekudusan. Kemudian dijelaskan ungkapan datanglah kerajaanmu menuju pada sifat eskatologis doa ini. Perhatikan bahwa kerajaan itu dimohonkan, yang berarti belum tiba sepenuhnya. Jadi kata kerja datanglah itu adalah tindakan permohonan, belum datang sepenuhnya. Terus bagian permohonan dimulai dengan ungkapan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jelas, kata kerja dos menurut The King James Version Bible Commentary itu adalah tindakan permohonan, bukan tindakan yang telah terjadi di masa lampau seperti kata kerja hedoken dalam Yohanes 3:16. Kemudian dilanjutkan, ungkapan ampunilah kami akan kesalahan kami menunjuk pada dosa yang merupakan hutang moral dan rohani kita terhadap kebenaran Allah. Permintaan pengampunan ini diajukan oleh orang percaya. Jadi ampunilah kami ini juga bicara tentang permintaan pengampunan, permohonan pengampunan. Kata kerja imperatif permohonan. Kemudian dilanjutkan, ungkapan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan adalah permohonan juga akan pertolongan providensial pemeliharaan Allah dalam menghadapi godaan dosa setiap hari. Jadi jelas dalam buku The King James Version Bible Commentary secara keseluruhan 7 kata kerja imperatif di sana dinyatakan secara tegas sebagai permohonan. Secara khusus kata dos berikanlah dalam Matius 6 ayat 11 itu adalah permohonan.
Jadi sudah jelas mengapa KJV menerjemahkan kata dos dalam Matius 6 ayat 11 sebagai tindakan permohonan, karena bentuk gramatikal imperatif aorist di sana itu bermakna sebagai imperatif permohonan. Mengapa KJV menerjemahkan kata kerja itu kan sebagai past tense, tindakan yang telah terjadi? Karena memang bentuk gramatikalnya indikatif aorist yang menyatakan bahwa tindakan itu telah terjadi di masa lampau. Jadi di sini KJV dan Alkitab terjemahan yang lain tidak melakukan kontradiksi dalam menerjemahkan, tetapi mereka menerjemahkan dengan tepat. Sekarang kita akan melihat kesalahan dari Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan. Yang pertama, mereka tidak bisa membedakan antara makna tense aorist jika digunakan dalam modus indikatif dengan makna aorist jika digunakan dalam modus imperatif. Ini yang pertama. Sehingga mereka menyamakan bahwa menurut mereka aorist dalam modus indikatif dan dalam modus imperatif itu sama maknanya. Nah, hal ini terjadi karena apa? Karena mereka hanya fokus menganalisis tense aorist tanpa mempelajari perbedaan modus yang digunakan. Apakah modus yang digunakan adalah imperatif atau indikatif? Karena ketika aorist digunakan dalam modus imperatif itu berbeda maknanya ketika digunakan dalam modus indikatif. Dan ini saya sudah jelaskan. Nah, apalagi makna tense aorist pun yang mereka berikan itu terhadap modus imperatif salah. Bagi mereka, tense aorist dalam modus imperatif itu menyatakan bahwa tindakan tersebut telah terjadi di masa lampau. Ini salah karena aorist dalam modus imperatif itu tidak berbicara tentang time tindakan, bahwa tindakan itu telah terjadi di masa lampau, tetapi berbicara tentang aspek tindakan atau jenis tindakan, ya, yang kita sebut sebagai aspeknya eksternal, lalu jenis tindakannya punctiliar. Nah, kesalahan yang kedua adalah mereka menggunakan kata kerja hedoken dalam Yohanes 3:16 sebagai dasar argumen yang tidak benar. Ya, karena kalau kita perhatikan kata kerja hedoken seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu sangat berbeda baik secara morfologi, secara gramatikal, secara konteks penggunaan dengan kata kerja dos dalam Matius 6 ayat 11. Jadi tidak tepat untuk menggunakan kata kerja hedoken dalam Yohanes sebagai argumen untuk membuktikan bahwa kata kerja dos dalam Matius 6 ayat 11 harus dipahami sebagai tindakan yang telah terjadi. Itu tidak tepat, pas, karena sekali lagi bentuk morfologinya, gramatikalnya dan konteksnya itu berbeda. Ya. Nah, kesalahan yang ketiga adalah mereka menafsirkan terjemahan KJV, LAI, dan Alkitab terjemahan lainnya itu dengan cara yang tidak dimaksudkan oleh para penerjemah Alkitab ini. Kalau kita lihat pernyataan mereka, mereka berkata begini, namun mengapa 7 kata kerja Yunani dalam bentuk aorist yang terdapat dalam 7 permohonan doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9-13 justru diterjemahkan dalam bentuk waktu sekarang atau present? Seakan-akan menurut Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan, Alkitab terjemahan, baik itu KJV, terjemahan lainnya, LAI, menerjemahkan 7 kata kerja aorist dalam doa Bapa kami itu sebagai kata kerja present. Mereka lanjut beginilah. Sebagai contoh, dapat dilihat penggunaan kata kerja aorist aktif orang kedua tunggal dalam kata kerja dos. Ini contohnya kata kerja dos, yang juga berasal dari kata dasar kerja didomi. Tetapi dalam terjemahan KJV diterjemahkan dalam bentuk sekarang atau present. Ya, give, berikan, memberikan. Jadi, Pak Yonatan Purnomo ini dan rekan-rekan mengklaim bahwa KJV menerjemahkan kata kerja dos dalam Matius 6 ayat 11 sebagai kata kerja present. Dan ini tidak benar, Bapak Ibu. Tadi saya sudah jelaskan bahwa KJV dan Alkitab terjemahan lainnya memahami kata kerja dos dalam Matius 6 ayat 11 itu bukan sebagai tindakan yang telah terjadi, bukan juga sebagai tindakan yang sedang terjadi sebagai present seperti yang diklaim Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan, tetapi sebagai imperatif permohonan. Jadi kata kerja gis ini tidak bicara tentang kata kerja present menurut KJV, tapi ini adalah tindakan permohonan. Jadi klaim dari Pak Yonatan Purnomo dan rekan-rekan ini adalah merupakan satu fitnah bagi para penerjemah KJV dan Alkitab terjemahan lainnya. Karena apa yang tidak dimaksudkan oleh KJV, LAI, dan Alkitab terjemahan lainnya, itu ditambahkan. Jadi kata gis, berikanlah dalam terjemahan KJV, LAI, dan lain-lain tidak dimaksudkan sebagai kata kerja present kini, melainkan kata kerja permohonan. Nah, kesalahan yang keempat adalah mereka mengkorupsi bentuk morfologi gramatikal kata kerja.
DOS Matius 6 ayat 11. Ini pernyataan mereka. Yonatan Purnomo dan rekan-rekan menyatakan begini. Sebagai contoh dapat dilihat penggunaan kata kerja aorist aktif orang kedua tunggal, DOS, yang juga berasal dari kata dasar kerja didomi. Mereka hanya menulis kata kerja aorist aktif orang kedua tunggal yang sebenarnya gramatikal ini atau bentuk morfologi kata kerja DOS ini adalah imperatif aorist aktif orang kedua tunggal. Mereka menghilangkan modus imperatifnya. Mereka hanya menulis aorist aktif orang kedua tunggal. Jadi mereka mengkorupsi bentuk morfologi imperatif ini. Untuk apa? Agar orang hanya melihat tense aoristnya, tidak melihat imperatifnya. Mengelabui orang supaya mereka hanya melihat aoristnya, tidak melihat imperatifnya. Ini adalah satu kekejaman dalam menafsirkan Alkitab. Kemudian yang kelima, mereka mengada-ngada dengan mengatakan bahwa ada kontradiksi dengan kata kerja edoken dalam Yohanes 3 ayat 16. Jika KJV, LAI, dan Alkitab terjemahan lainnya menerjemahkan kata kerja dos dalam Matius 3 ayat 16 sebagai kata kerja present. Jadi ini suatu klaim yang mengada-ngada menurut saya. Bagi mereka, kalau KJV, LAI, dan Alkitab terjemahan lainnya menerjemahkan kata kerja dos sebagai kata kerja present, itu kontradiksi dengan terjemahan kata kerja edoken dalam Yohanes 3:16 yang mereka terjemahkan sebagai tindakan yang telah terjadi di masa lampau. Mengapa saya katakan mengada-ngada? Karena padahal KJV, LAI, dan Alkitab terjemahan lainnya sama sekali tidak memaksudkan terjemahan give atau berikanlah sebagai kata kerja present, melainkan sebagai kata kerja permohonan. Jadi banyak kesalahan yang mereka lakukan khususnya dalam hal ini. Jadi Bapak Ibu, setelah sampai di seri yang ketiga ini, semoga Bapak Ibu tidak lagi percaya dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Pak Yonatan Purnomo itu kalau tidak ada dasar biblikalnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.